Halo kaum rebahan di seluruh penjuru dunia, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Jack. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film horor yang berjudul Saya di Dalam Kotak, atau dalam bahasa Inggrisnya Jack in the Box 2022. Dan buat kalian yang menyukai video seperti ini, silahkan klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan ini dia alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang pria bernama Huxley. Dia akan menjual barang hasil pupulungnya kepada seorang nenek tua yang sedang sakit dengan harga mahal. Saat dibuka ternyata itu adalah sebuah kotak antik bertuliskan nama saya di atasnya. Huxley meminta bayaran yang sangat mahal karena dia mengaku sangat sulit untuk menemukan barang seperti ini. Lalu Edgar, anak si nenek, memberikan uang 1 koper kepada Huxley untuk memenuhi keinginan ibunya yang sedang sakit. Saat Huxley akan udud, Edgar melarangnya dan menyuruh dia untuk segera pergi. Setelah Huxley pergi, Edgar membawa kotak antik itu untuk disimpan. Namun ibunya melarang Edgar dan meminta kotak antik itu untuk disimpan bersamanya di kamar ini. Lalu nenek tua ini merubah semua huruf Jack yang ada di kotak menjadi live atau hidup, entah apa tujuannya. Dan saat tuas kotak diputar, tiba-tiba keluar boneka badut burik menyeramkan dari dalam kotak antik itu. Sedangkan Huxley yang akan pulang lupa membawa kunci yang berada di kamar si nenek sehingga dia harus kembali ke kamar untuk mengambilnya. Akan tetapi saat Huxley masuk, tiba-tiba entah apa yang terjadi, dia yang sekarat diseret paksa masuk ke dalam kotak antik itu dan film pun baru dimulai. Lalu scene berpindah ke seorang wanita bernama Amy yang akan bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah besar. Dan ternyata tempat itu adalah rumah Edgar. Terlihat Edgar sedang membuka pintu gerbang supaya Amy dan supirnya bisa masuk. Setelah Amy masuk, Edgar menyambutnya dengan baik. Dia mengatakan rumah ini sudah dia tempati bersama ibunya selama 20 tahun lebih. Namun saat ini, ibunya mengalami kanker tulang dan menurut perkiraan dokter, ibu Edgar akan segera wafat. Setelah curhat, Edgar mengajak Amy masuk ke dalam. Di sana, Edgar memberitahu tugas Amy di sini adalah untuk beres-beres rumah dan mencuci pakaian. Jika Amy bersedia dan setuju, Edgar berjanji akan memberikan Amy gaji yang sangat tinggi. Merasa kalau kerja di sini cukup buat beli iPhone, tanpa berpikir panjang, Amy langsung menandatangani kontrak kerjanya. Singkat waktu di siang hari, ketika Edgar akan memberikan ibunya makan, dia sangat kaget karena di kamar ibunya banyak sekali ceceran darah. Lalu ibu Edgar mengatakan sebenarnya kotak antik ini bisa mengabulkan permintaan seseorang dengan cara menumbalkan 6 nyawa untuk iblis badut bernama Jack yang ada di dalamnya. Dengan santuinya, nenek tua ini mengatakan semalam Huxley menjadi tumbal pertama dan meminta anaknya Edgar agar lebih banyak merekrut pembantu untuk dijadikan tumbal supaya penyakitnya bisa sembuh. Walaupun sedikit ngegibrig, karena Edgar anak soleh, dia berjanji akan melakukan apapun untuk kesembuhan ibunya. Di malam harinya, Edgar yang oleng parah karena terlalu banyak minum kucubung, tiba-tiba mendengar suara Huxley yang meminta tolong dari arah gudang. Karena Edgar merasa jika Huxley masih hidup, dia mengikuti arah suara itu dan masuk ke dalam gudang. Dalam keadaan oleng bercampur ngegibrig ngeri, Edgar mendengar suara Huxley yang meminta untuk dikeluarkan dari kotak antik itu. Mengira jika Huxley masih hidup, Edgar mencoba membukanya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruknya saja. Sementara itu, Amy yang ingin menelpon pacarnya merasa sangat kesulitan karena di sini tidak ada sinyal sama sekali. Lalu Amy bertemu dengan 2 pembantu di rumah ini yang bernama Janet dan Frank. Mereka mengatakan jika di daerah ini tidak ada sama sekali sinyal internet ataupun siaran televisi. Tak perlu waktu lama, mereka langsung akrab dan ngobrol bersama.
Singkat waktu di tengah malam, Janet dan Frank keluar dari rumah menuju ke dalam gudang untuk berkebun pisang di lahan segitiga milik Janet. Ketika sedang asik adu cungur, mereka mendengar sesuatu dari arah belakang gudang. Namun kejadian itu membuat Frank sangat kesal karena Janet membatalkan niat mereka untuk berkebun malam ini. Lalu saat Frank mengikuti arah suara itu, dia menemukan kotak antik berada di sana. Di luar, tiba-tiba Edgar datang dan membuat Frank terjebak di dalam gudang. Saat Frank merasa kebingungan, kotak antik milik majikannya terbuka sendiri dan tiba-tiba iblis badut yang bernama Jack menusuk Frank dari belakang. Terlihat Frank yang sekarat diseret paksa masuk ke dalam kotak itu dan angka di kotak bergeser menjadi 2. Setelah Frank menjadi tumbal kedua, keadaan Ibu Edgar membaik dan dia sekarang bisa berjalan. Namun Edgar merasa sangat bersalah karena dia dengan sengaja menumbalkan pembantunya sendiri untuk iblis Jack yang berada di dalam kotak antik itu. Akan tetapi setelah mendengar perkataan laknat dari nenek ini, Edgar menjadi yakin untuk terus menumbalkan pembantunya demi kesembuhan ibunya sendiri. Lalu karena Edgar bingung dengan permintaan ibunya yang semakin brutal, dia berkunjung ke rumah istrinya si Neneng Maghrib untuk curhat. Akan tetapi, Neneng Maghrib si menantu durhaka malah menyuruh Edgar untuk meninggalkan ibunya dan kembali tinggal bersama dia di sini. Mendengar perkataan laknat Neneng Maghrib, jelas membuat Edgar sangat marah. Edgar mengatakan jika ibunya lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Ketika Neneng Maghrib pergi ke dapur, diam-diam Edgar kepo dengan pesan WhatsApp yang ada di HP Adpan milik istrinya. Betapa nyerinya dada Edgar saat mengetahui ternyata selama ini Neneng Maghrib selingkuh dengan pria lain. Setelah pulang dari rumah istrinya, Edgar menulis surat palsu atas nama Frank untuk Janet supaya kelakuan jahatnya tidak ketahuan. Tanpa Edgar sadari, iblis badut bernama Jack berkeliaran di rumahnya. Di pagi hari, Amy merasa heran karena Frank tidak ada di rumah dan belum mengerjakan tugasnya. Lalu Edgar datang memberitahu Amy jika Frank sudah pulang malam tadi. Setelah itu Amy lanjut beres-beres rumah. Dia sedikit ngagibri ketakutan karena merasa patung badut di atas kotak yang ada di meja selalu menatap ke arahnya. Dan tiba-tiba patung badut itu bergerak. Ternyata itu hanya ulah Janet yang lagi gabut. Janet mengatakan ini adalah patung tiruan dari legenda iblis badut yang bernama Jack. Lalu Janet curhat kalau sekarang dia sedang galau parah karena Apreng pulang tanpa mengabarinya sama sekali. Dia mengira Apreng pulang karena kecewa semalam Janet membatalkan niat mereka untuk menanam pisang di gudang. Tanpa Janet ketahui, Apreng yang malang sudah dijadikan makan malam untuk iblis Jack oleh majikannya sendiri. Sementara itu, Edgar merasa kelakuannya saat ini semakin gelo dan brutal. Mendengar perkataan anaknya, ibu Edgar menceritakan kisah tentang iblis Jack yang ada di dalam kotak antik itu. Ibunya mengatakan dulu Jack si iblis adalah seorang pria yang bekerja sebagai badut penghibur para bocil. Namun tanpa Jack ketahui, bosnya yang bernama Dubois adalah seorang penganut sekte sesat. Karena Dubois ingin memiliki anak, dia menjebak anak buahnya Jack untuk dijadikan iblis supaya keinginannya terpenuhi. Lalu sebelum Jack sepenuhnya menjadi iblis, Dubois dengan tololnya mengurung Jack di dalam sebuah kotak antik. Setelah berhasil menyegel Jack ke dalam kotak, Dubois langsung membukanya lagi. Bukan sulap, bukan sihir. Dubois langsung kedatangan paket COD yang isinya bayi laki-laki. Kemudian, setelah mendengar cerita dari sang ibu, Edgar melihat Neneng Maghrib yang datang ingin bertemu dengannya. Akan tetapi, tiba-tiba saat Neneng Maghrib masuk ke rumah, Edgar langsung membius istrinya itu. Dan ternyata Edgar berencana menjadikan Neneng Maghrib sebagai sarapan untuk iblis Jack yang ada di dalam kotak. Lalu Edgar berkata, dasar istri jadah, bukannya bersyukur mendapatkan suami ganteng, ini malah keenakan main kuda lumping sama lelaki lain di saat mertuamu sedang sakit. Dan sekarang aku tidak membutuhkanmu lagi.
Ketika Edgar pergi, Neneng Maghrib keheranan karena kotak di hadapannya terbuka sendiri dan mengeluarkan boneka badut burik menyeramkan. Saat boneka badut burik terus mengeluarkan darah dari bola matanya, tiba-tiba boneka badut ini berubah menjadi Jack, si iblis yang menyeramkan. Sementara itu di dalam rumah, Janet dan Amy sedang menggosipkan majikannya Edgar. Janet mengatakan saat Edgar masih berumur 12 tahun, dia pernah mendiskon nyawa ayahnya sendiri karena selalu berbuat kasar kepada ibunya. Tanpa Janet dan Amy sadari, di luar Edgar sedang menguping pembicaraan mereka berdua. Karena kesal dengan ulah dua pembantunya itu, Edgar berniat kembali ke gudang untuk mengecek keadaan Neneng Maghrib sekarang. Ketika masuk ke dalam gudang, Edgar heran karena Neneng Maghrib masih ada dan belum dimukbang Jack, si iblis pecandu makanan lezat dan bergizi. Akan tetapi, saat Neneng Maghrib yang sudah tidak memiliki mata berteriak minta tolong, tiba-tiba iblis itu keluar dan menyeret paksa dia masuk ke dalam kotak terkutuk itu. Kembali kepada Amy yang sedang beres-beres rumah, tanpa dia sadari, Edgar memasukkan obat oleng cap grapajol ke dalam gelas air minumnya. Di malam harinya setelah Amy meminum air yang ada di gelas tadi, dia merasa oleng parah karena efek samping dari obat yang Edgar masukkan. Saat akan masuk ke kamar, Amy melihat pesan dari pacarnya yang meminta maaf, namun percuma saja Amy tidak bisa membalas pesan itu karena di rumah ini tidak ada sinyal sama sekali. Ketika semakin oleng, Amy merasa seseorang berada di dekatnya dan tiba-tiba Jack si iblis badut berada di hadapan Amy yang membuat dia ketakutan dan jatuh dari tangga. Beruntung Janet yang mendengar suara teriakan Amy langsung datang menenangkan Amy yang sedang ngegibrig ketakutan karena melihat wajah Jack si iblis burik. Singkat waktu pagi harinya, Amy dibangunkan Edgar yang berpura-pura baik dengan membawakan sarapan untuknya. Lalu Edgar pura-pura tidak tahu kejadian semalam dan bertanya apa yang terjadi malam tadi kepada Amy. Amy menjawab semalam dia melihat hantu badut yang menyeramkan di rumah ini. Amy pun meminta Edgar untuk mengantarkannya pulang karena dia sangat ketakutan dan ingin berhenti bekerja. Mendengar hal itu, Edgar tidak setuju karena Amy sudah menandatangani kontrak kerja di rumah ini dengannya. Lalu Edgar mengatakan dia sudah memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Amy sekarang. Namun Amy merasa aneh dengan sikap sok baik majikannya ini. Setelah keluar dari kamar Amy, Edgar menyuruh Pak Dokter yang baru sampai untuk segera masuk ke dalam dan memeriksa keadaan Amy. Ketika bertemu dengan Amy, Pak Dokter mengatakan mungkin bisa saja Amy hanya berhalusinasi. Tanpa mereka ketahui, Edgar menguping dari luar. Namun anehnya, Pak Dokter tidak memberikan obat kepada Amy dan menyuruh dia untuk berhati-hati. Setelah selesai, Pak Dokter berlari menghindari Edgar. Ternyata, dokter ini dibayar Edgar untuk memberikan obat bius kepada Amy. Tapi Edgar sangat kecewa karena Pak Dokter sok-sokan ingin jadi pahlawan dan tidak melakukan tugas yang diberikan Edgar. Karena sangat kesal, Edgar menutup pintu gerbang sehingga Pak Dokter tidak bisa keluar dari halaman rumahnya. Lalu Pak Dokter mencari Edgar yang berlari ke arah gudang. Di sana dia melihat kotak antik dan Edgar mendorong Pak Dokter sehingga dia terjebak di dalam gudang. Saat Pak Dokter terus gegedor pintu minta dikeluarkan, tanpa dia sadari kotak antik di belakangnya terbuka sendiri. Dan tiba-tiba Jack si iblis yang keluar dari kotak mendiskon nyawanya dari belakang lalu menyeret paksa dia masuk ke dalam kotak antik itu. Setelah Pak Dokter dimukbang iblis badut, Edgar melihat kondisi ibunya yang semakin membaik. Hal itu membuat Edgar semakin brutal dan yakin untuk menumbalkan pembantunya yang masih tersisa. Lalu Edgar yang sudah setengah gelo berencana akan mengunci semua pintu yang ada di rumah ini supaya Amy dan Janet tidak bisa keluar. Karena ternyata Edgar berniat akan menumbalkan mereka berdua malam ini kepada Jack si iblis supaya ibunya bisa cepat sembuh. Singkat waktu di malam harinya, Janet bertanya kepada Amy apakah Amy baik-baik saja karena kemarin tanpa sengaja Janet melihat Pak Dokter diberikan uang banyak oleh Edgar supaya Pak Dokter memberikan Amy obat bius. Mendengar hal itu, Amy merasa jika Edgar sedang merencanakan sesuatu yang jahat untuk mereka berdua. Lalu Amy mengajak Janet untuk segera pergi dari tempat ini.
Namun Janet mengatakan jika ingin keluar dari tempat ini, mereka harus menemukan kunci gerbang yang selalu dibawa Edgar terlebih dahulu. Lalu mereka pun berpencar untuk mencarinya. Ketika Janet sedang kokoreh di kamar Edgar, dia melihat Edgar yang sedang mencari Amy. Setelah Edgar pergi, Janet melanjutkan pencariannya, namun tetap tidak ada. Lalu Janet sangat yakin jika Edgar pasti menyembunyikan kunci itu di dalam gudang. Saat berada di sana, Janet melihat kotak antik terbuka sendiri. Sementara itu, Amy sedang mengemasi barangnya karena berencana akan kabur. Amy pun kaget saat mengetahui orang yang kemarin memeriksanya bukanlah seorang dokter, melainkan artis yang sedang menyamar. Lalu di dalam gudang, terlihat kondisi Janet sangat ripuh karena dicakar oleh iblis yang keluar dari kotak antik. Saat dia berteriak minta tolong, Edgar datang, akan tetapi Edgar tidak menolongnya. Akhirnya, Janet menjadi korban kelima dari kebrutalan si iblis badut. Dan Amy yang sedang berada di dapur membawa pisau untuk dia jadikan senjata. Amy pun heran karena Janet tidak kunjung kembali. Lalu Amy bergegas mencarinya. Ketika Amy masuk ke dalam gudang, betapa kagetnya Amy saat melihat potongan tangan Janet berada di samping kotak antik. Setelah keluar dari gudang, Amy bersembunyi di dapur karena Edgar terus mencarinya. Ketika Edgar masuk ke kamar, Amy mengunci Edgar dari luar. Merasa keadaan sudah aman, Amy mencari kunci pintu gerbang di kamar ibu Edgar. Tiba-tiba, si ibu Kopet menusuk Amy dari belakang. Dan tanpa mereka sadari, kotak antik yang berada di gudang kembali terbuka. Lalu, Jack si iblis badut keluar untuk mencari tumbal terakhir. Saat si ibu Kopet bangga dengan kelakuan Kopetnya, Amy menusuk perut ibu Kopet ini sampai dia mules kayak cacing kepanasan. Setelah Amy mendapatkan kunci dan keluar dari kamar, tiba-tiba dia melihat badut Kopet yang sedang mencari mangsanya. Namun Amy sangat beruntung karena si badut Kopet malah pelangap-pelongo dan tidak menemukannya. Amy pun berhasil keluar dari rumah itu lalu langsung membuka kunci pintu gerbang. Sedangkan Edgar sangat sedih karena ibu Kopetnya telah wafat. Di luar, Amy yang sedang membuka pintu gerbang tiba-tiba dikejar badut Kopet. Karena Amy terluka, dia hanya bisa ngesot untuk menghindarinya. Beruntung, Amy masih membawa pisau lalu Amy menusuk badut Kopet itu sampai dia kejang-kejang. Amy pun berhasil keluar sehingga si badut Kopet tidak bisa mengejarnya lagi. Sementara itu Edgar yang sedang bersedih karena ibu Kopetnya wafat mengatakan hidup tanpa ibu bukanlah hidup. Lalu Edgar berencana akan menumbalkan dirinya sendiri kepada iblis Jack supaya ibu Kopetnya bisa hidup kembali. Setelah Edgar menjadi tumbal terakhir dan diseret paksa masuk ke dalam kotak, tanpa diduga, ibu Edgar hidup kembali dan film pun berakhir. Bagaimana? Lumayan seru kan? Buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, terima kasih dan jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.